Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda Dompet Duafa, penonton setia Dompet Duafa TV. Nah, kali ini kembali lagi di Bertamasya, bercerita program pemberdayaan masyarakat. Nah, Bertamasya kali ini lagi singgah nih di Surabaya. Nah, di mana tepatnya nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Karena saya di sini sudah ditemani oleh Mas Khalid dan Mas Noval. Gimana Mas? Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Mas Tebar. Sehat? Alhamdulillah. Halo Mas Noval. Alhamdulillah baik ya Mas. Nah, ini kita lagi di mana sih Mas? Ini kita di Warung Gratis Surabaya, Mas Tebar. Warung Gratis Surabaya. Tepatnya di Jalan Ketintang, Surabaya. Berarti di sini 0 rupiah ya Mas? 0 rupiah, gratis untuk duafa. 0 rupiah teman-teman, ini ternyata kita lagi di Warung Gratis Surabaya. Nah, boleh diceritain ya Mas, ini Warung Gratis Surabaya ini cikal bakalnya gimana nih Mas? Ya, pertama waktu itu kita inisiasi dari teman-teman Titik Balik dan Dompet Duafa di bulan Februari 2022. 2022? Ya, ada 1 tahun setengah lah. 1 tahun setengah. Itu waktu itu kita membuat program yang mana ini bisa untuk duafa gitu. Nah, kita rancanglah makanan dan kita beri nama Warung Gratis Surabaya. Kenapa konsepnya warung gitu, nggak bagi-bagi gratis saja kayak di pinggir jalan kayak biasanya gitu. Kenapa tuh Mas? Kan biasanya cuma nasi box, Iya, di pinggir dibungkus, jalan ya, gitu dikasih-kasih. kan. Nah, kita pertama memanusiakan para duafa gitu ya. Jadi kalau mereka harus makan di pinggir jalan atau kasih bungkus sesuka-sukanya itu kan kasihan gitu. Nah, di sini persis seperti warung gitu. Mereka ngambil, makan, ada tempat duduknya kayak gini. Kemudian minum dan makan di situ. Jadi seperti warung tapi gratis. Jadi kalau bahasa Jawanya orang-orang ngiras gitu. Ya, ngiras. Kalau bahasa Jawa Timurnya itu andok. Andok, ya. Bahasa Jawa Tengah yang ngiras. Ngiras, betul. Makan di sini, kemudian minum di sini, gitu. Oke. Berarti ini berjalan sudah 1,5 tahun. Ya. Nah, kira-kira antusiasmenya gimana nih Mas? 1,5 tahun ini masyarakat. Tadi tuh kayaknya saya baru nyampe sudah Antri. Wah, sudah antri. Iya. Kita total dari bulan Februari itu sampai kemarin bulan Juli itu kurang lebih 36.000 penerima manfaat. 36.000 per hari, itu kurang lebih 100 porsi. Untuk hari Minggu saja. Selain itu kita buka. Nah, itu total kurang lebih sudah 36.000 penerima manfaatnya. Terdiri dari beberapa unsur ya. Ada dari kalangan ibu rumah tangga, kemudian tunawisma, kemudian ada ojek, kemudian buruh dan sebagainya. Itu ada presentasinya, nanti Mas Noval akan menjelaskan. Gitu Mas Noval. Oke. Nah, Mas Noval nih gimana nih Mas? Mengelola, kayaknya Mas Noval yang biasa di sini nih. Alhamdulillah ya, saya diamanahi dari teman-teman komunitas Titik Balik untuk awalnya menghandle media sama publikasi ya. Tapi alhamdulillah seiring bertambahnya waktu ada amanah baru sebagai PIC Warung Gratis Surabaya ini. Waduh, mantap gitu. nih. Alhamdulillah. Naik kelas jadi PIC, setiap hari ketemu sama masyarakat penerima manfaat. Nah, gimana Mas? Bisa diceritakan ya Mas? Iya, jadi kita kan buka di bulan Februari 4 Februari 2022. 4 Februari. Iya, itu awalnya kita grand opening ya, awal-awalnya ya. Kita sediakan 200 porsi dan itu karena kan masih benar-benar sepi ya, masih orang-orang masih belum aware sama Warung Gratis Surabaya. Tapi seiring minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dari yang awalnya datang sedikit, bahkan di bulan pertama itu orang-orang udah pada antri sebelum jam buka. Sebelum jam buka. Andai kan kita buka jam 11 ya, kita buka jam 11 ya. Jam 10 itu udah rame banget. 1 jam sebelumnya udah antri banget, udah rame banget. Dan kita kan sistemnya di sini pengunjung datang, terus kita data mulai dari nama, alamat tempat tinggal, kecamatan, pekerjaan, dan ya empat data itu. Lalu kita masukkan di spreadsheet, kita kasih kartu antrian, mereka antri dan makan gratis gitu. Wah, berarti tetap didata itu ya Mas ya. Tetap kita Jadi data. semua terrekap ya, terrecord di situ. Dan seperti mungkin kalau kita bagi-bagi langsung kan, ya tadi satu Mas Khalid sudah sampaikan bahwa ini akan memanusiakan dan datanya lebih jelas. Betul sekali Mas Noval. Kalau sehari-hari gimana nih Mas Noval? Kan ketemu
ada Pengunjungnya, banyak ya. banyak penerima manfaat dengan berbagai latar itu. Ya, yang pastinya perlu banyak banyak sabar dan merangkul ya Mas ya. Karena kan antusiasmenya tinggi juga. Terlebih ini kita di jam-jam makan siang yang lumayan crowded banyak. Lah mengelola mereka kan ada yang macam-macam ya, ada yang nggak mau antri, ada yang pengen langsung makan ya. Kita hadapi sabar, paling enggak untuk mengatur 100 orang yang langsung masuk itu sampai 3 orang kita kondisikan. Oh gitu. Biar terarah antri di satu tempat. Ada yang orang baru langsung datang, Mas aku makan, bentar kita antri dulu, kita data dulu gitu sih. Kalau untuk kita tanya ke pengunjungnya, alhamdulillah sih positif banget. Mulai dari lauknya juga mereka cocok. Kan kita setiap hari kita rolling ya, lauknya ya ganti-ganti, mereka cocok. Dan suasana ini yang alhamdulillah mereka suka. Mereka walaupun gratis tapi nggak gratisan. Oh gitu. Iya. Nah ya tadi eksklusif ya. Eksklusif. Kita di sini makanya di. Tapi tadi 100 bisa makan bareng atau gimana tuh? Dan menyiasatinya gimana tuh? Menyiasatinya kita karena ini kan total ada sekitar 30 kursi ya. 30 kursi. Ya. Lah dengan didata dulu itu kan memberi mereka waktu interval sekian menit ya. Itu atau mungkin ya mau nggak mau ada yang makan di bawah itu, bawah pohon, ada yang kita sediakan di depan-depan gitu sih. Kalau sampai bener-bener crowded full ya. Kalau menunya tuh rata-rata apa tuh Mas? Bisa di ini nggak? Menu di sini. Menu di sini. Kan jadi ibaratnya penerima manfaat nih, wah ini menunya ini nih. Apakah di hari Senin apa hari itu atau memang random aja gitu ininya? Kalau yang jelas standar kita ya, yang jelas 4 jar 5 sempurna ya Mas ya, yang jelas ya. Ada nasi, terus sayur mayur, terus lauk ikan, proteinnya, tempe, tahu. Itu udah jadi menu wajib lah 4 jar 5 sempurna itu. Kalau hari ini ada ayam crispy, ayam crispy sama capcay. Ya kita kasih standar 4 jar 5 sempurna lah yang bisa mereka konsumsi setiap harinya. Oke, 4 sehat 5 sempurna nih Insan Muda. Di sini tuh walaupun gratis tetap diperhitungkan gizi dan nutrisinya. Betul sekali Mas Taufan. Jadi Mas Khalid nih. Ya. Ini terus berkolaborasi dengan mana saja Mas? Apakah hanya dengan Titik Balik atau ada ini nanti yang lain-lainnya gitu? Ya, kalau kolaborasi inisiasinya kita memang dengan Titik Balik gitu ya. Namun untuk kemitraan siapapun yang pengen gabung untuk sinergi ya, kita terbuka untuk siapapun gitu. Kita beberapa kali juga menerima dari beberapa teman-teman kita gitu yang menyalurkan program di sini. Ada yang dari perusahaan air minum gitu ya, ada yang punya usaha makanan dan sebagainya disalurkan ke sini. Artinya ini terbuka untuk siapapun. Tetapi untuk join awalnya memang Dompet Duafa dengan teman-teman komunitas Titik Balik gitu. Oke. Nah, ini kan tentunya tadi Mas Noval sebagai PIC, terus dari teman-teman Titik Balik dan Dompet Duafa yang mencetuskan adanya program ini. Kalau yang bantuin di balik layar gimana Mas? Ibu-ibu ini apakah juga skemanya pemberdayaan atau bagaimana? Ya, kita tentunya mengusung tema pemberdayaan ya, masyarakat yang ada di sekitar sini kita berdayakan. Jadi secara nggak langsung kita memberikan pendapatan tetap kepada mereka gitu. Mulai dari yang masak gitu ya, kokinya, kemudian pramusajinya, kebersihannya dan sebagainya. Kemudian di aspek bahan-bahannya kita juga berusaha untuk mencari dari program-program pemberdayaan, misalkan berasnya, sayur-sayurnya dan sebagainya. Kita juga coba cari dari program-program pemberdayaan masyarakat dan dari situ gitu ya bahan-bahannya kita kelola dan olah di sini. Wah, berarti ini nggak hanya ngasih menu gratis, tapi alurnya multi pemberdayaan. Betul sekali. Dari bahan baku, terus kemudian yang masak, itu juga ada unsur pemberdayaannya di sini. Ada berapa personel Mas kalau total di sini layar? Ada berapa Mas? Ada, jadi tim dapur ada 3, terus ada
bagian pendataan ada 1, admin keuangan 1, publikasi 1, 6. Ada 6 orang. 6 personil di 6 sini. orang. 6 tim yang setiap hari menyediakan menu-menu spesial ini ya. Betul. Sehari berapa porsi itu Mas? Sehari Rata-rata? 100 porsi. 100 porsi. Tapi kadang lebih Mas ya. Kadang lebih, kita lebihkan sih. Rata-rata 100 porsi dibantu dengan 6 tim tadi. Nah kira-kira nih, kalau ditanya pengen sampai kapan nih Mas program? Nah kalau untuk program ini kami pengennya selamanya yang pertama. Selagi masih ada orang yang kelaparan, maka kewajiban bagi kami itu memberikan makan gitu. Karena salah satu amalan yang paling mulia itu adalah memberikan makan Mas Topan gitu. Jadi dalam hadisnya itu afsus salam gitu ya, sebarkanlah salam gitu kan. Kemudian wa'atimu ta'am, beri makan pada orang yang kelaparan, tadkhulul jannah bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat gitu. Jadi kayaknya prasyarat masuk surga itu nraktir teman makan gitu. Nah, di sini adalah warung gratis di mana kami yakin bahwa setiap hari pasti ada orang yang kelaparan dan butuh makan, kami berikan makan. Dan kedepannya juga kami berharap ada program serupa di kota yang lain. Saat ini kan baru di Ketintang ya di Surabaya. Kecamatannya itu Jambangan dan mayoritas di sini masih masyarakat Jambangan ya, sekitar Noval ya, untuk penerima manfaatnya. Kedepannya kami berharap ada titik-titik lain di Kota Malang, di Kota Kediri dan sebagainya yang ada warung gratis seperti ini. Targetnya pengembangan tadi titik-titik tadi itu di kapan tuh Mas? Ya, kami berupaya secepat mungkin gitu ya, mengejar ini secepat mungkin. Kami masih gali potensi-potensinya, kemudian masih menggait siapa nanti yang mau berkolaborasi gitu ya dengan format seperti ini atau format nanti yang berbeda. Gitu. Ya, nah ini Insan Muda Dompet Duafa ada peluang untuk berkolaborasi memberikan menu-menu bergizi gratis di kota-kota kalian. Jadi ada tadi Mas Khalid sudah sampaikan. Ada Malang, ada Kediri, dan kota-kota di Jawa Timur lainnya. Ini peluang sekali untuk sama-sama menguatkan kebaikan berbagi menu makanan ya Mas ya. Ya. Karena tadi Mas Khalid sudah sampaikan ada hadisnya. Nah itu merinding saya tadi pas dibaca. Jadi memang kita harus memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan yang membutuhkan. Ya. Nah kalau Mas Noval sendiri nih, selama jadi pendamping nih apa Mas yang dirasakan? Terus kan pasti ada cerita kan ketemu beragam tadi tuh, ada cerita unik apa nih gitu? Pastinya kesan-kesannya banyak banget ya Mas ya, warna-warni ya. Mulai dari cara kita sabar dan bersimpati kepada mereka, karena kan setiap bulannya itu kita ada profil penerima manfaat dari warung gratis ini. Dari situ ada beberapa. Yang pertama itu ada lansia yang kita gali dari berbagai macam cerita yang pastinya Mas ya, dari masalah keluarganya dan lain sebagainya, sehingga dia sampai berada di titik ini. Yang pasti banyak harunya lah Mas. Banyak haru dan bangga bisa andil dalam jariah ini gitu loh, karena kan di zaman sekarang apalagi sih yang kita cari Mas selain pahala dan pahala gitu sih. Ada kisah menarik Mas Topan. Iya, jadi di Mas? sini tuh ada sepasang lansia yang tiap hari di sini, yang satu tunanetra mohon maaf gitu ya, nggak bisa ngelihat, kemudian yang satu ibunya itu mendampingi beliau gitu, jadi nuntun beliau gitu kan, makan di sini bareng. Nanti mungkin tidak ada ya hari ini ya? Insya Allah ada. Jadi tiap hari beliau makan di sini karena memang dia sudah nggak punya anak yang mengurus beliau lagi gitu kan, dan beliau menjadi dalam tanda kutip pelanggan di sini gitu. Dan kehadiran warung gratis Surabaya ini jadi menjadi solusi buat beliau yang ya kekurangan pasti. Gitu. Wah, ya jadi tadi nih Mas Noval ceritakan anak muda tapi pahala yang dipikirkan guys. Jadi nggak hanya ini. Gitu. Jadi luar biasa sekali nih tadi kisah-kisahnya, ceritanya Mas Noval, terus Mas Khalid menambahkan bahwa memang ada pelanggan yang mana ibaratnya bisa dibilang sebatang kara itu ya Mas ya. Cuman hanya sepasang suami istri yang tidak ada keluarga dan lansia. Harapannya apa nih Mas Khalid dengan adanya
warung gratis Surabaya? Harapan saya cuma satu ya, semoga dengan adanya warung ini itu bisa menjadi wasilah kami, menjadi perantara kami untuk masuk ke surga gitu ya. Dan tentunya kami berharap masyarakat terinspirasi gitu ya, kedermawanan atau filantropi seperti ini berada dimanapun gitu ya, sehingga mereka saling memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Kalau Mas Noval nih harapannya? Ya, harapan saya sih dari saya pribadi semoga bisa terus membantu warung gratis Surabaya ini ya, dari mulai mengajak teman-teman berkolaborasi lebih banyak, bahkan bisa lebih banyak menjangkau penerima manfaat yang membutuhkan. Terus kalau untuk warung gratis Surabaya ya semoga minimal bisa istiqomah dulu, baru kita bisa merambah ke tahap berikutnya atau mungkin bisa menambah cabang di titik-titik yang lain seperti itu, Mas. Oke. Nah, oh iya kelupaan Mas Khalid. Jadi untuk operasional ini apakah full dari donatur atau bagaimana? Alhamdulillah full dari donatur atas izin Allah SWT gitu ya. Kita jalan setiap hari 100 porsi dan sudah jalan hampir 1,5 tahun ini semua dari donatur gitu ya. Dan kami selalu terbuka gitu bagi siapapun mensupport program ini gitu ya, baik dalam bentuk beras, dalam bentuk uang juga boleh gitu ya. Karena memang satu hari 100 porsi itu kalau dirupiahkan juga lumayan gitu ya. Kalau misalkan satu porsinya itu 10.000 saja udah kalikan 100 gitu ya. Nah itu dikali sekian tahun gitu. Kita sudah jalan kurang lebih 1,5 tahun, cukup besar dan alhamdulillah itu semua dari donatur. Totalnya tadi sudah melayani 36.000 penerima manfaat. Ya, betul. Termasuk ini juga dari donatur Mas? Ini kita nyewa. Oh tapi dari dana itu ya? Betul. Dan tempat ini juga selain ada warung gratis di bawah, di atas juga untuk tempat mengaji ya. Mengaji. Kita gitu. ajak masyarakat juga yang pengen ngaji bisa ngaji di atas gitu ya. Kemudian ada pelatihan ngaji untuk tunanetra juga Mas. Jadi di atas? Di atas Wah, itu. Gitu. Jadi di tempat ini Insan Muda nggak hanya warung gratis. Warung gratis cuma ada di lantai bawah atau lantai dasar. Di atasnya dimanfaatkan untuk kajian ya Mas ya? Iya. Baik itu kajian umum maupun kajian bagi penyandang tunanetra. Nah, di sini tunanetra ada kelas untuk belajar mengajinya. Jadi sungguh luar biasa sekali nih. Mas. Kata-kata hari ini Mas. Nah ini sebelum closing kata-kata hari ini apa ini? Dari Mas Khalid dulu nih. Kata-kata saya adalah bergembiralah atas semua rezeki yang Allah sudah berikan kepada kita gitu ya, dan keluarkanlah harta yang Allah berikan kepada kita untuk sedekah dalam keadaan gembira. Niscaya uang itu akan kembali kepada kita dalam bentuk gembira juga. Wah luar biasa. Tepuk tangan. Mas Noval, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini cuman 3 aja sih Mas. Ikhtiar, sabar, syukur. Wah luar biasa. Bergembira, ikhtiar, sabar, syukur. Insya Allah nanti donasi atau harta yang Insan Muda keluarkan akan kembali dengan bahagia. Mungkin bersama teman-temannya juga. Wah makin banyak. Oke, terima kasih Mas Khalid, Mas Noval sudah bercerita tentang warung gratis Surabaya ini. Jadi buat Insan Muda jangan lupa ini ada peluang untuk kamu bergabung di warung gratis Surabaya atau di warung gratis di kota-kota lainnya. Tadi Mas Khalid sudah membuka peluang. Jangan lupa subscribe, like dan share YouTube-nya DDTV atau Dompet Duafa TV Official. Jangan lupa ya. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Bertamasya tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas.